Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas besar kami untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Rantai Pasok. Penelitian kami dilakukan pada CV Moia dengan produk yang diproduksinya yaitu Silky Pudding. Kami berasal dari kelompok 11 yang beranggotakan Fadila Rasama, Eka Lailita Etifarina, dan Rizkia Hilya Agusti. Pertama, ada profil perusahaan. CV kami yaitu bernama CV Moia dengan nama produk yang diproduksi yaitu bubuk Silky Pudding yang beralamat di Jalan Peninggalan Utara Haji Taufik nomor 83A, Peninggalan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Dengan sejarah CV ini yaitu salah satu produk yang diproduksi oleh CV Rezeki Deres yaitu Moia yang berdiri sejak tahun 2012 dan untuk Moia sendiri hadir sejak tahun 2018 dan kontak person yang dapat dihubungi untuk CV ini dapat melalui email yaitu moia@gmail.com. Profil produk. Produk memiliki varian rasa sebanyak 20 varian rasa yang berbeda dengan varian ukurannya yang berbeda-beda yaitu kemasan 100 gram, kemasan 200 gram, kemasan 500 gram, dan kemasan 100 gram. Dan untuk komposisi dari produk ini terdiri atas gula, krimer nabati, susu skim bubuk, jeli bubuk, dan bahan lainnya sesuai dengan rasa produk yang diproduksi. Yang kedua ada supply chain mapping. Supply chain mapping ini menjelaskan pemetaan dari rantai pasok pada CV Rezeki Deres mulai dari supplier hingga konsumen akhir. Supplier ini sebagai pemasok dari bahan baku dari CV Rezeki Deres dengan suppliernya terdiri atas supplier gula, supplier susu bubuk, supplier jeli bubuk, dan supplier bubuk varian rasa. Dan pada pihak manufaktur atau sebagai pihak yang melaksanakan proses produksi dilakukan oleh CV Rezeki Deres dengan produk jadinya yaitu bubuk Silky Pudding yang akan didistribusikan oleh distributor yaitu pedagang grosir dan online shop. Nah, dari distributor ini dilanjutkan lagi distribusinya ke retail yaitu kafe, toko kelontong, dan pedagang kaki lima. Dan konsumen akhirnya ini mendapatkan produk akhirnya dari kafe, toko kelontong, pedagang kaki lima yaitu sebagai konsumen 1 dan konsumen 2. Upstream supply chain ini menjelaskan rantai pasok hulu, sedangkan downstream ini menjelaskan rantai pasok hilir yang dimulai dari distributor, retail, dan konsumen. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sourcing and procurement atau supplier relationship management. Untuk sourcing atau kegiatan yang dilakukan untuk menemukan sumber barang baku yang dibutuhkan oleh perusahaan Moia yaitu yang pertama untuk supplier gula, susu bubuk, susu krimer, dan bubuk perasa dibeli langsung pada CV Jaya Sembako. Untuk supplier pengemasan bubuk Silky Pudding, yaitu pada toko kemasan 1001, dan supplier jeli bubuk, yaitu Bandar Powder Balaraja.
Selanjutnya yaitu procurement atau kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa, di mana tahap pertama kita mengidentifikasi kebutuhan bahan baku, lalu yang kedua mendata dan menghubungi supplier, yang ketiga negosiasi pembelian bahan baku, dan yang terakhir pembayaran bahan baku. Selanjutnya yaitu mengenai manufacturing proses dan quality management system. Untuk manufacturing proses, yang pertama, semua bahan dicampur menjadi satu menggunakan alat automatic packaging mesin. Lalu dilakukan disterilisasi dengan beberapa teknik sterilisasi pemanasan menggunakan oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu dikemas pada kemasan aluminium foil. Selanjutnya mengenai quality management system, untuk sistem kualitas pada pengemasan, produk dikemas menggunakan aluminium foil yang higienis dan disimpan pada suhu ruang. Lalu yang kedua, sistem kualitas pada proses produksi, CV Moya menggunakan APD, lalu menjaga kebersihan mesin, melakukan pengecekan, dan telah mengikuti SOP. Selanjutnya yang ketiga, sistem kualitas pada bahan baku. Kadaluarsa dari bahan baku yaitu minimal 2 tahun. Lalu tekstur bahan tidak menggumpal dan kemasan tidak cacat. Selanjutnya mengenai inventory management. Yang pertama, pada CV Moya, gudang persediaan digunakan untuk menyimpan bahan baku atau raw material dan bahan jadi atau finished good. Lalu yang kedua, dalam mengatur sistem pergudangannya menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Yang ketiga, dalam memindahkan barang menggunakan alat angkut yaitu forklift. Dan yang keempat, metode yang digunakan untuk mengatur tata letak gudang adalah dedicated storage. Kemudian yang keenam, yaitu Distribution, Network, and Transportation or Logistic System Analysis. Produk jadi akan didistribusikan ke distributor dan retail. Produk jadi yang berasal dari CV langsung dikirimkan ke pedagang grosir menggunakan alat angkut yaitu mobil pickup. Dan dikirimkan juga ke online shop menggunakan jasa pengiriman barang. Produk yang didistribusikan ke retail berdasarkan dari distributor baik pedagang atau online shop. Retail dari CV ini terdiri atas kafe, toko kelontong, dan pedagang kaki lima. Para retailer ini mendapatkan produk langsung dengan mendatangi tempat distributor. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, Marketing Channel and Customer Relationship Management. Yang pertama, marketing channel. Marketing channel pada CV ini dilakukan secara online dan offline. Marketing channel secara online melalui website perusahaan dan e-commerce, yaitu Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Dan marketing channel secara offline itu melalui toko resmi dari perusahaan. Selanjutnya, Customer Relationship Management. Strategi perusahaan yang digunakan untuk menarik minat pelanggan menggunakan pengaturan harga untuk penjualan produk berdasarkan kuantitas jumlah produk. Jika membeli produk lebih banyak, maka harga dari produk lebih murah dibandingkan membeli produk secara eceran. Selain itu, CV ini mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan respon yang cepat terhadap pelanggan. Kemudian, yang terakhir atau yang ke-8, Information Technology and Sustainability Initiative. Teknologi yang digunakan pada CV ini pada proses produksinya yaitu mesin mixer ribbon MR3060, oven, dan mesin automatic packaging. Sistem informasi yang menghubungkan antara aktivitas produksi dan pengadaan bahan baku di gudang pada perusahaan ini yaitu Enterprise Resource Planning dan Knowledge Work System. Kemasan dari produk ini
menggunakan lapisan aluminium foil dan plastik, sehingga material hanya sekali pakai, dan limbah sampah kemasan produk yang dihasilkan hanya satu kemasan saja, di mana untuk membantu mengurangi pembuangan limbah ke lingkungan. Pengaturan limbah sisa produksi dilakukan dengan baik, yaitu menggunakan manajemen pengelolaan sampah, sehingga tidak dibuang sembarangan ke lingkungan sekitar perusahaan. Sekian penjelasan tugas besar rantai pasok untuk memenuhi ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.